Ada 10 orang yang kita mintain pertanggungjawaban sebagai tersangka. Partai ini menginginkan transparansi yang seutuhnya. Sekali lagi saya katakan, transparansi yang seutuhnya. Syahrul Yassin Limpo dikabarkan tersangka. Surya Paloh tak gentar dukung Anies meski harus dibunuh. Dikutip dari jawapos.com, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dikabarkan menetapkan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Langkah KPK yang dikabarkan menjerat Syahrul Yassin Limpo dinilai bermuatan politik. Benarkah itu? Ayo simak videonya hingga tuntas. Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menyebut penetapan tersangka terhadap Syahrul Yassin Limpo dinilai untuk menggoyang Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden capres. Syahrul merupakan kader Partai Nasdem yang kedua setelah sebelumnya Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate terjerat kasus dugaan korupsi. Yang ditargetkan jadi tersangka lagi adalah lawan oposisi, seorang menteri dengan inisial SYL. Tujuannya jelas mengganggu koalisi KPP dan menjegal kepencapresan Anies Baswedan, kata Denny Indrayana dalam cetan pada akun media sosialnya Twitter Selasa tanggal 14 bulan 6 2023. Denny yang merupakan calon anggota legislatif caleg dari Partai Demokrat ini menegaskan gangguan tersebut akan semakin mengukuhkan Partai Nasdem untuk tegas mengusung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres tahun 2024. Surya Paloh. Dalam satu pertemuan elit partainya, Surya Paloh dikabarkan menegaskan abang ini jangan masuk penjara. Dibunuh pun tetap tidak akan berubah untuk mendukung Anies Baswedan, ungkap Denny. Wakil Menteri Hukum dan HAM era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menyebut hukum kini benar-benar direndahkan menjadi alat untuk mengganggu koalisi dan menentu arah pencapresan. Di informasi lain, pimpinan KPK datang ke seorang menteri senior menyebutkan telah diungkap bukti dan meminta izin presiden untuk mentersangkakan seorang pimpinan parpol. Ada 4 dugaan kasus korupsi soal kardus, pembangunan kantor partai, pembangunan beberapa rumah keluarga, sampai gratifikasi mobil mewah. Sang menteri senior mengatakan, jalankan saja sesuai bukti dan proses hukum, papar Denny Indrayana. Sang pemimpin parpol masih selamat hingga kini karena tetap berada di barisan koalisi Jokowi. Izin dari presiden pun tidak kunjung turun ke KPK imbasnya. Oleh karena itu, Denny khawatir perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK hanya akan digunakan dalam memutuskan hasrat penguasa untuk kepentingan politik. Maka terbuktilah kekhawatiran saya setelah diperpanjang setahun masa jabatan melalui putusan Mahkamah Konstitusi, Firly Januri bergerak cepat sesuai skenario tangan kuasa, menggunakan KPK untuk memilih dan memilih kasus, memukul lawan oposisi dan memukul kawan koalisi. Saat ini KPK sedang melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi ke Kementan. Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan telah meminta keterangan sejumlah pihak terkait penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian.
hal ini setelah dikabarkan mantan Syahrul Yassin Limpo terseret kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sejauh ini yang kami ketahui benar, tahap proses permintaan keterangan kepada sejumlah pihak atas dugaan korupsi di Kementan RI, ucap Ali Fikri. Ali Fikri menjelaskan pengetahuan dugaan korupsi di kementerian ini merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat yang diterima lembaga anti korupsi KPK menindaklanjuti laporan tersebut pada proses penegakan hukum yang ada. Namun Ali belum dapat membeberkan dugaan korupsi di Kementan yang sedang dikaji. Berdasarkan data yang dihimpun jawapos.com, Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian diduga bersama-sama dengan anak buahnya KSD, Sekjen Kementerian Pertanian 2021 sampai dan sekarang, dan HTA, Direktur Pupuk Pestisida 2020-2022, Direktur Alat Mesin Pertanian tahun 2023 melakukan perbuatan tindak pidana korupsi. Atas perbuatannya, maka disangka melanggar pasal 12E dan pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 2021. Adapun perkara korupsi yang dituduhkan dalam bentuk pemerasan gratifikasi hingga pencucian uang ini terjadi di lingkungan Kementerian Pertanian tahun 2019 hingga tahun 2023. Lebih lanjut, perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana korupsi ini terkait masalah penyalahgunaan SPJ yang notabene termasuk keuangan negara, gratifikasi, suap menyuap, perbuatan bersama-sama, perbuatan lanjut, penggabungan beberapa perkara lain. Nah, bagaimana tanggapan teman-teman mengenai informasi yang akan terjadinya ke depan? Apakah kejam rezim ini memukul lawan-lawan politiknya? Nah, itulah tadi teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kami informasikan dapat bermanfaat untuk semuanya. Pada kesimpulannya, silahkan Anda memberi komentar dan apa pandangan Anda mengenai kasus Syahrul Yassin Limpo. Betulkah yang disampaikan KPK atau ini muatan politik? Ataukah juga bahwa pencapresan Anies Baswedan tidak dikehendaki oleh rezim Jokowi sehingga semua yang bernaung di bawah Anies Baswedan dibabat habis? Wallahualam. Kami dari Faktual News 77 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.